rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang kita cintai ini, markas Makassar Mualaf Center Indonesia, pusat Makassar ya. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin yang telah mengajarkan kesempurnaan sebuah syariat dan juga tauhid yang sudah diajarkan para nabi, yang kemudian kita jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan keberagamaan kita selaku umat Islam. Yang terhormat penasehat sekaligus pembina Makassar Mualaf Center Indonesia dan juga manajemen serta pengurus-pengurus inti lainnya termasuk Bu Haji yang saya hormati pula. Hari ini alhamdulillah Allah lagi-lagi memberikan petunjuk ya, membuktikan kebenarannya bahwa hidayah itu akan datang kepada siapapun yang dikehendaki oleh beliau. Tentu hidayah ini didatangkan kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran, karena hidayah itu adalah hak setiap insan manusia. Untuk mendapatkan hidayah itu adalah hak dari Allah terhadap hambanya. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa menurut saya, karena beliau dari proses pencarian kebenaran sehingga bisa menemukan Islam sebagai dinul, sebagai jalan ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk menuju kepada Allah sebagaimana yang dipesankan oleh para nabi. Beliau ini kalau nggak salah dari Katolik ya, dari Protestan. Beliau dari Protestan sebelumnya, kemudian melalui proses belajar dia menemukan bahwa sebenarnya pengikut Yesus itu adalah Muslim. Karena yang dikatakan Muslim adalah yang taat berserah diri kepada perintah Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin datang ke atas muka bumi ini secara wujud menyatakan perintah dan larangannya. Oleh karena itu Tuhan mengutus para utusan. Utusan inilah yang kemudian mengajarkan kepada umatnya seperti apa mereka berlaku dalam kehidupannya sehingga bisa sampai kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus artinya melalui ajarannya. Nah, Yesus ini adalah jalan. Dia adalah jalan. Dia bukan tujuan. Yang dikatakan tujuan adalah arah di mana jalan itu ditunjukkan. Jadi ketika para nabi datang membawa rambu-rambu. Ingin selamat, ikuti rambu-rambu. Kapan melanggar rambu-rambu, tentu akan terjerumus. Nah, saya kira itu sebagai pengantar saya pada sore hari ini, para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu termasuk uang ketika ada ingin ditanyakan kepada adik kita, ini anak saya ya. Beliau saya angkat sebagai anak saya karena beliau umurnya baru 19 tahun dan beliau di sini tidak ada keluarga selain kita semua. Jadi dia buang dirinya untuk supaya dia ini bisa hidup di tengah-tengah kita selaku umat Muslim. Berarti begitu dia bersyahadat, beliau adalah darah daging kita. Dia adalah saudara kita. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Satu yang sakit maka sakit semua. Jadi apapun nanti pun kesahnya beliau, dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan sanak familinya demi untuk iman. Kita hargai itu. Kita hargai itu. Sedikit saya gambarkan bahwa beliau ini juga aktivis. Beliau aktivis gereja. Beliau juga adalah misionaris. Ya. Yang mana ya kita tentu tahu misionaris itu berarti dia bukan Katolik biasa. Dia bukan Protestan biasa. Dia adalah Protestan yang taat kepada rumusan-rumusan gereja yang dia taat dan dia tempati mengabdi. Dia adalah pelayan di tempat dia dan hidayah itu datang. Dia ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi seorang Muslim
yang taat kepada Allah dan taat kepada perintah para nabi. Ya mungkin waktu ini saya persilakan sebelum beliau bersyahadat, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Ustaz Awan mungkin. Kita bincang-bincang aja dulu supaya sebagai persaksian bahwa beliau ini tidak main-main. Karena banyak yang ada di luar sana ngaku mu'alaf, padahal muslim dari sejak lahir. Ada yang mengaku murtad, padahal Kristen dari sejak lahir. Ada juga yang mengaku mu'alaf, sementara dia ternyata masih imannya masih Kristen. Ada juga yang mengaku Kristen, tapi ternyata dia adalah Muslim. Banyak yang ditemukan begitu. Ngaku mu'alaf, tapi ternyata ujung-ujungnya dia Muslim dari lahir, karena punya misi tertentu. Nah karena itulah mungkin supaya kita yakin sebagai saksi di hadapan Allah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama sebelum saya bertanya, mungkin ini adalah momen di mana kita harus kembali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bahwasanya hidayah itu murni milik Allah. Wa yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa yudhillu fala hadiyalah. Kalau siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Jadi murni hidayah ini anugerah hadiah kepada seseorang yang istilahnya dipilih lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya mau tanya kalau dari saya sendiri pribadi itu penasaran. Pertama itu berapa lama sih sebenarnya keinginan untuk memeluk Islam itu, apakah sudah sejak lama terus baru terrealisasi sekarang ataukah baru-baru saja? Yang kedua, apa dasar adik sehingga memutuskan atau menganggap bahwasanya Islam adalah jalan yang terbaik yang adik ambil menjadi bagian dari kehidupan adik? Pertanyaan pertama menyinggung tentang berapa lama? Ya, sudah sejak kapan perasaan? Kalau berapa lama mungkin terhitung sejak tahun 2017 sampai sekarang itu mungkin 3 sampai 4 tahun. Jadi bapak yang masuk sini alasan ya, alasan. Mungkin pertama kali ya waktu itu ketika masih muda, masih nakal-nakalnya saya, masih belum dewasa, masih mencari-cari jati diri juga. Awalnya saya tertarik dengan Islam itu karena pelecehan dari setiap orang yang mengatasnamakan Islam itu agama pemegang pedang, agama keras, teroris, agama yang onar lah. Itu iya, seiring waktu pikiran apa sih yang sebenarnya disebut orang agama teroris ini, apa sih dibalik semua ini. Karena dibilang teroris tapi penganutnya banyak. Di sini ada kejanggalan yang membuat saya penasaran. Kemudian selain daripada perkataan orang-orang di luar sana, bahkan dari ibu saya, dari dalam gereja, Islam itu memang sangat dilecehkan, dibenci. Ibu saya termasuk orang yang fanatik terhadap Islam. Fanatik terhadap Protestan. Fanatik terhadap Islam. Ibunya, Ibu saya fanatik dalam arti kata membenci. Fanatik di dalam membenci. Iya, Ekstrim ya. sangat ekstrim. Tidak suka. Kemudian dari perkataan ibu saya seperti itu, lanjut lagi, saya berpikir begini. Ketika saya gereja, kenapa Islam juga yang seharusnya tidak diolok-olokkan dalam gereja, ini malah diolok-olokkan.
Seharusnya menurut saya agama itu tidak harus diperlakukan seperti ini. Gereja itu tempat yang suci. Di sini hati saya udah mulai ada apa kok? Sampai pendeta bahkan ibu saya sangat membenci Islam. Walaupun ibu saya seperti itu, bukan berarti juga saya mengikuti jejaknya. Di sini keadaannya ibaratnya mencari jati diri. Saya juga mencari Islam. Ada apa di balik cibir-cibir mereka yang menghina Islam? Mulai pelan-pelan dari saya bertanya dengan teman saya mengulik dari sosial media, saya langsung menuju ke masjid untuk bertanya kepada Ustaz. Saya mengikuti pengajian. Di situ saya temukan, ternyata perkataan mereka itu ngomong kosong, bullshit. Islam sebenarnya itu seperti jauh sekali yang dibicarakan mereka. Teroris lah, inilah itulah. Kenapa agama sebaik ini bisa dilecehkan seperti itu? Ini pertama kejanggalan di hati saya. Rasa saya, oke, mungkin ibu saya fanatik, tapi saya tidak seperti itu. Saya malah lambat laun hati saya malah tertuju pada Islam. Saya merasakan ini agama lebih suci dari agama saya. Jika saya melihat teman saya sholat 5 kali dalam sehari, saya hanya seminggu sekali. Itulah yang saya sebut ini suci. Agamanya lebih suci dari agama saya. Tercermin dari umatnya yang menyembah sesembahannya. Kemudian di situ saya sudah mulai mengulik. Saya temukan apa yang benar di baliknya, faktanya. Semakin saya tertarik ke dalam, semakin saya masuk, saya belajar Islam itu agama yang luar biasa. Dia mempunyai hukum yang adil, cinta kasih yang disebut di gereja tidak punya cinta kasih, sangat berbanding terbalik. Saya menemukan cinta kasih di dalamnya, persaudaranya yang luar biasa, hukum-hukumnya, kemudian juga cara penyembahnya yang tidak sembarangan, bukan membandingkan, tetapi di gereja atau mungkin di tempat ibadah lain seperti yang saya datangi sebelumnya, biara, terus ada gereja, ada tempat will mungkin saya waktu itu sempat datang. Gak masuk di hati saya. Tapi ketika saya masuk ke dalam musola, rasanya itu kayak inilah yang pasti. Ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda. Di situ rasa cinta saya mulai timbul, Pak. Saya lebih tertarik. Saya makin masuk. Saya mulai menjamah Al-Quran. Isinya ada kesamaan dengan Alkitab. Hanya saja jika benar-benar diperhatikan, sama isinya ini berbeda sekali. Walaupun ada sisi bertulis yang mirip dengan Al-Quran, tapi perbedaannya itu bagaikan bumi dan langit. Ini kitab bukan sembarangan buku. Lambat laun saya berkembang di dalam gereja juga. Bukan hanya berkembang dalam belajar Islam, saya berkembang juga dalam gereja dalam artian saya mengikuti alurnya. Saya diajarkan sebagai misionaris. Saya dilatih untuk mengkristenkan, untuk menarik orang menduduki agama saya, untuk menyebarluaskan apa itu Kristen ke sekolah-sekolah, ke area rumah saya.
bukan hanya ke sekolah saya sendiri, tapi keluar juga. Melalui ibadah Natal kita menari-nari. Apa istilahnya menjalankan amanat agung ya? Amanat agung mungkin lebih ke arah ada disuruh, kita ditulis di dalam kitab. Jadikanlah semua bangsa itu muridku, Islam mereka dan baptislah dalam namaku. Itu jadi firman kami. Jadi ketika itu kami menarik, di situ juga ada kejanggalan dalam hati saya. Karena ketika saya belajar menjadi misionaris, apa yang saya pelajari seperti, oh, kok yang saya pelajari ini sangat buruk, seperti itu. Jadi ibaratnya saya belajar Kristen, makin masuk ke Islam, tidak puas. Saya menemukan kepuasan ada di dalam Islam, keindahan. Semakin masuk saya ke dalam, sampai ada namanya waktu itu baptis Roh Kudus. Jadi bukan hanya baptis selam, baptis percik, ada juga di ujung dari misionaris kami, pelatihan misionaris kami itu namanya baptis Roh Kudus. Jadi satu malam itu kami benar-benar dilatih untuk kebanjiran Roh Kudus namanya. Berkata-kata dalam hal lain, dalam bahasa lain, bahasa roh, betul sekali. Nah, yang saya pahami tentang agama saya dan saya pelajari tentang Islam itu sangat tidak masuk akal bagi saya melihat mereka yang berbahasa roh. Mungkin di dalam Kristen bahasa roh itu bahasa yang suci. Semakin kencang menyembahnya, semakin gila. Dalam artian lompat-lompat, teriak-teriak. Bagi saya, aduh, gaduh. Ini bukan ibadah lagi nih. Tidak masuk akal dalam artian saya. Ketika itu juga, walau saya sempat mengajak teman-teman saya untuk debat, merasa Alkitab ini juga bagus, berdebat dengan ustaz-ustaz, bahkan berdebat dengan pendeta saya tetap membela agama saya sendiri dulu, baru saya masuk ke dalam Islam. Saya ingin membuktikan apakah Kristen itu benar-benar. Walau saya udah tahu lah gimana Kristen ini, tapi saya ingin memuaskan hati saya untuk Kristen ini. Baru saya mulai mundur dari Kristen. Artinya sudah berupaya juga untuk membela Kristenan. Iya, saya sudah berupaya. Kemudian masuk pada kelas 11 itu, kelas 12. Udah, di situ saya udah mulai putuskan dari pemuda-pemudi. Iya, pemuda-pemudi. Saya putuskan dengan misionaris saya. Saya putuskan dengan jaringan-jaringan Kristen saya. Akan saya berhenti untuk gereja. Iya sih. Saya sebagai anak yang durhaka, saya pamitan ke gereja, tapi saya tidak pergi ke gereja. Saya pergi ke masjid tanpa sepengetahuan itu. Mungkin ini saya salahnya di situ ya. Saya pamitan ke ibu, Mak, Kristo mau jalan ke gereja, dikasih persembahan, dikasih pertolongan yang baik-baik yang nak sembah Tuhan. Inilah Kristen yang sesungguhnya. Mungkin salah saya di situ. Saya udah berapa tahun, 1 tahun lebih saya membohongi ibu saya. Ketika saya ke gereja, belok saya memutuskan untuk pergi ke musola, ke masjid. Tidak ada ketenangan hati saya di situ. Di dalam gereja ini tidak ada. Di dalam masjid, walau hanya sebatas orang yang baru belajar tentang Islam, hanya sebatas orang yang baru menghafal Al-Fatihah saja,
tapi saya nyaman di situ. Bisa cerita sedikit tentang masjid musola yang di dekat rumah kah? Oh, kebetulan sekali itu masjid bersebelahan dengan gereja. Jadi ketika saya masuk ke gereja, mungkin waktu itu ada ibadah bareng dengan keluarga, ya cukup saya mundur hanya di depan pintunya saja. Turun. Jujur saya dibilang tidak cinta Kristen, tapi di Al-Quran dikatakan tetap akui Alkitab sebagai kitab. Bukan tidak cinta, hanya saja menurut saya semuanya itu udah pas, sudah terangkum dalam Al-Quran. Hanya saja juga banyak yang menganggap Islam ini agama yang sadis, yang tidak benar. Kemudian lanjut ke pertanyaan abang kedua, yang apa tuh? Apa namanya? Ya itu saya sudah menjelaskan itu tentang alasan kenapa. Mungkin diselesaikan di Indonesia saja. Akhirnya waktu itu sudah sering ke musola, Iya, terus akhirnya memutuskan saya kira sih kan. Iya. Saya juga, iya. Hanya saja waktu itu di sekolah, waktu SMP, di SMP di Palembang itu kan setiap mau belajar ada doanya. Mau tidak mau saya kan belajar juga. Oh, berarti Ikut. sekolahnya sekolah Islam. Bukan, hanya saja Sekolah negeri. iya negeri, hanya saja Mayoritas Islam. mayoritas Islam. Jadi saya mau nggak mau kan karena biasa mendengar, teringat masuk otak saya secara tidak sengaja. Kemudian kalau ada minta lanjut itu rasa janggalnya masih terus berlanjut. Saya tadinya pergi ke gereja, mundur ke masjid. Di masjid lihat video pengajian, menghubungi teman saya, kapan nih bisa ketemu pengajian, ada Ustaz Hidayat nih. Oh ada, iya ajak saya, dalam artian ajak saya. Selain daripada itu, kami ada namanya kumpulan rohis, rohani Islam di sekolah. Saya ikut belajar dari teman-teman rohis. Lanjut daripada itu, kayaknya lebih besar dampaknya ketika saya nonton ceramah-ceramah melalui sosial media. Semakin saya cari, bukan hanya cinta kepada Islam, tapi cinta kepada Nabi Muhammad. Dari cerita beliau kena di hati saya. Ini bukan nabi biasa, besar sekali cintanya pada umatnya. Salah satu contohnya mungkin ketika saya menangis tentang cerita Nabi kita Nabi Muhammad, tentang sakaratul maut itu, rasanya saya ini jatuh hati sampai di situ. Nangis nggak bisa ditahan lagi karena baru pertama kali saya dengar ada orang seperti ini. Kalau di gereja mungkin setiap minggu ada film tentang Tuhan Yesus disalib, dicambuk, cambuk. Menurut saya sudah apa ya? Sudah biasa lah. Bukan artian dalam biasa sudah biasa lah gini orang diginin, bukan gitu. Tapi seperti dongeng jadinya.
Seperti dalam logika saya seperti dibuat-buat, tidak masuk akal. Karena memang sebelumnya saya mungkin sudah belajar tentang Islam. Jadinya apa yang masuk dari gereja itu terbantah. Nah, ya dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Udah nunggu apa lagi? Mereka mulai mengajak saya ke dalam Islam dalam artian serius, mengucapkan syahadat. Dalam umur saya yang segitu rasanya agak berat. Meskipun beratnya itu Ada berat. Pertama saya masih sekolah, tidak punya apa-apa. Kedua, saya masih ada asuh orang tua. Saya masih manja gitu. Kemudian saya belum semandiri itu, belum seberani itu juga. Lambat laun, ya masih belajar terus. Tapi berkat ada dukungan di belakang saya yang seharusnya. Ini ceritanya saya udah lulus nih, karena di situ waktu saya kelas 3 sudah lulus. Berkat dukungan orang di belakang saya, berkat mereka yang selalu support, ayo, waktunya udah dekat, jangan dibuang-buang sebelum habis waktunya. Disupport terus. Rencana saya setelah 3 tahun saya kerja, setelah 3 tahun saya kuliah, saya kerja dulu, baru saya bersedia. Tapi rencana saya itu buyar dalam artian ada keberanian tiba-tiba di dalam hati saya. Saya mau syahadat sekarang aja. Karena waktu itu ada kebenaran bagaimana nasib orang kafir yang meninggal. Bapak saya udah meninggal saya umur 5 tahun. Saya juga kan sebagai orang yang belajar tentang Islam, saya juga mencari tahu bagaimana nasib bapak saya. Ternyata bapak saya seperti itu. Dalam hati saya itu umur tidak tahu apa ini harus saya ikuti jejak bapak saya. Setidaknya jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya juga tidak bisa kepalanya. Ada rasa resah juga, takut bersyahadat di antara takut bersyahadat dan juga resah mati pada saat itu. Resah mengikuti jejak bapak. Di situ satu malam, ibaratnya satu hari itu berpikir mati atau orang tua. Oh jelas antara ragu dan sinis. Tadi saya tanya lagi kepada orang-orang terdekat saya, bagaimana nanti nasib saya ketika saya sudah lulus. Saya akan dibuang orang tua saya. Ternyata yang saya dapat dari mereka bukan hanya support, dukungan yang lebih. Kamu saya tampung di sini, jangan takut. Padahal ibaratnya tidak ada hubungan yang spesial, hanya saja saya menjaga Islam. Inilah yang saya bilang, rasa persaudaraan Islam itu sangat kuat. Tenang, tidak usah takut. Padahal ini tergolong orang tuanya juga tidak terlalu kental terhadap agamanya, tapi mau menampung orang seperti saya. Ya ibunda dari Algir waktu itu, jangan takut, ayo kita bersyahadat. Nanti tante yang nampung kamu di sini.
saya masih ragu di situ. Tapi entah kenapa keesokan harinya ketika itu tiba pagi-pagi bukan pagi-pagi, jam 1 malam lah itu ya, sudah saya berhenti untuk mengikuti Kristen. Saya putuskan saya mau beribadah. Kemudian lanjut lagi, saya telepon dia, syahadatkan saya sudah tidak bisa lagi menerima ajaran Kristen. Pas hari itu jam proses syahadat mulai berlangsung. Saat itu juga keluarganya Abil itu dan juga ustaz yang ada di dalam masjid itu mulai mensyahadatkan saya. Dari situ rasanya plong. Yang tadinya saya takut, mikir saya bakal diusir, saya bakal dihina dan dicaci, saya mikir gini, jika memang di dunia ini saya diperlakukan seperti itu, tapi untuk apa bekal saya di neraka? Jika memang nanti saya mati, keluarga saya, harta tahta saya tidak akan mengikuti saya, tapi amal saya. Itu yang ada di pikiran saya. Saya nggak pernah takut sejak saat itu. Setelah bersyahadat saya putuskan saya di sini. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang hatinya sungguh baik. Menurut saya sungguh luar biasa dalam membantu saudaranya. Jadi kapan itu kejadian di bersyahadat itu? Tanggal 20 bulan kemarin. Dan kita bisa mandiri putuskan untuk ke sini. Kalau boleh tahu kenapa Makassar yang di ini loh. Pertama pas saya pergi dari Bekasi itu pergi saja tanpa ada pamitan. Saya cuma ngasih sepucuk surat kepada ibu, anakku sudah dewasa, tidak usah takut tentang keberadaan aku seorang muslim. Jam pagi-pagi berangkat dari rumah naik bus, kemudian ambil pesawat di sini. Sebenarnya di Makassar ini ibarat ada orang yang membantu saya juga di sini, bermain di dalam sosial media waktu itu, mengenal tentang Islam juga, saling ibaratnya dia seperti lebih mendukung aku. Gak usah takut deh, di sini kamu bisa hidup. Saya jujur bukan harta yang saya kejar, ilmunya. Walaupun mungkin tidak bertemu dengan beliau juga, di Jakarta saya mungkin bisa hidup. Tapi berkat beliau, di sini kita belajar bersama-sama. Dalam artian, kamu di sini bisa hidup lebih baik. Kemudian beliau mengundang saya datang ke sini beberapa hari tempat dia. Hingga saat ini saya memutuskan di sini. Supaya saya bisa bertemu dengan Makassar Makassar. Saya tadi mau nangis soalnya. Sudah nangis. Saya tadi mau nangis. Jadi gini,
waktu saya waktu meninggalkan rumah ke Bekasi langsung ke bandara. Memang ada referensi sudah bilang mau ke mana gitu. Yang membimbing saya dalam perjalanan, Ya. bukan saya sendiri. Maksudnya memutuskan meninggalkan rumah kan di Bekasi. Terus pergi ke bandara. Itu jalan sendiri kan? Jalan sendiri. betul Iya, sekali. jalan sendiri. Terus di bandara sudah ada mau kemana gitu? Sudah ada di kepala yang mau kemana? Sudah. Oh, ada kenalan yang Sudah. Ibaratnya baru kenal 1 bulan waktu itu. Oh, tapi orang Makassar. Orang Makassar 1 bulan. Oh, Tapi ibaratnya dia benar-benar membantu saya dalam jadi mengenal dia Islam. yang handle dari itu pergi ke bandara, terus ke Makassar ke rumahnya langsung ya. Dari Makassar Dari kami Jakarta. sharing dulu sebenarnya di masjid bagaimana baiknya waktu itu cara menghubungi Malaf Center. Dia hubungi Malaf Center Makassar hingga saya tiba di sini. Iya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Saya kebetulan selama ini tidak mengerti itu Katolik, Protestan dan apa ya. Tapi kebetulan saya punya tukang urut, dia agamanya Protestan, suaminya itu Islam. Jadi saya tanya, akhirnya dia kasih tahu bahwa Protestan itu adalah memprotes Katolik katanya ya. Iya. Jadi banyak itu dia dan dia bercerita bahwa pendidikan itu Protestan sangat penting, karena itulah yang mereka semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi jabatan yang dia dapatkan. Karena rupanya itu apa itu dia ya tadi saya tanya-tanya hampir katanya kan hampir ada itu kitabnya dengan Al-Quran memang ada yang sama, dan dia berbicara itu memang saya lihat sama, tapi ya jelas jauh berbeda karena satu editan, satu kan tidak editan ya. Jadi saya rasanya itu gimana ya, kalau kita memang sudah dapat seperti ini, bukan Anda saja yang merasa mendapat hidayah, tapi kita semua yang ada di sini itu merasakan ada berkah yang sangat besar buat kita semua, apalagi yang langsung mendapat hidayah seperti Anda. Dan saya menawarkan, saya belum minta izin suami, tapi mudah-mudahan insya Allah ya bisa pindah rumah. Karena mantu saya itu anak saya baru menikah, dan kebetulan itu orangnya di aktivis, dan dia punya pengetahuan banyak, karena kebetulan bapaknya juga dia direktur pasca sarjana UIN, Universitas Muslim Makassar, dulu IAIN. Itu punya pengetahuan yang banyak, juga punya pengetahuan mengenai Syiah. Saya punya buku-buku Islam yang banyak, siapa tahu mau belajar. Itu bisa tinggal di rumah saya di Taman Raya. Kebetulan juga ada anak santri 2 di rumah laki-laki. Jadi kalau misalnya mau bisa terserah, nanti bisa bolak-balik atau bagaimana ke rumahnya siapa, karena kita terbuka saja. Kita Islam itu ya sudah seperti saudara. Saya nggak tahu kalau jadi sekarang tinggal di rumah Pak. Kalau misalnya ini minta ganti ke rumah saya, jadi maksudnya gini juga bisa berdiskusi, ada yang bisa berdiskusi secara agama kan, ini ustaz, ada berdiskusi, bisa juga anak mantu saya itu punya teman banyak, punya pengetahuan juga, jadi mungkin juga siapa tahu belajar. Saya punya juga buku-buku terjemahan, buku-buku tafsir, jadi kalau misalnya berminat bisa ke rumah. Iya. Ya, saya terus Mungkin satu tambahan terakhir yang saya tambah sebelum kita tetap akan siapkan lagi, karena kita siapkan sertifikat ini penting ya. Jadi sertifikat dari Makassar Malaf Center ini itu jadi pegangan sebagai bukti juga, supaya ya, secara formalitas itu ada. Kalau nanti adresnya satu saja karena ibu kan kita sendiri ya. Iya. Dan meskipun di sini sudah ada ibu angkat, ayah angkat, tadi sudah disampaikan, tetap saja ibu kandung kita tetap satu. Jadi
yang mungkin nasihat dari saya pribadi dan teman-teman adalah untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tetap berkabar. Yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Sebagai muslim kita harus terus berbuat baik. Istilah dalam agama itu birrul walidain, ya, berbuat baik pada kedua orang tua. Saya kita dianjurkan untuk wala takul lahum uffin, ya, tidak bisa bilang ke orang tua itu sekedar bilang saja, tidak bisa. Sekedar membantah itu itu bahasa Arab, ya, artinya tidak bisa. Wala tanharhum, tidak bisa dihardik. Jadi hardik itu mengangkat suara lebih tinggi misalnya. Jadi maksud kita dalam Islam ini, kita harus menunjukkan kepada kedua orang tua kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu misalnya tidak sayang, hari ini kita menjadi lebih sayang, ya. Jangan biarkan dia khawatir, mungkin setelah ini nanti dihubungi saja. Sudah. Iya, mudah-mudahan proses alhamdulillah sudah ya, alhamdulillah. Iya, memang butuh proses. Ya, di zaman sahabat juga begitu, ada juga yang ibunya tidak bisa menerima, tapi kan tidak ada, ya. Dan bapak kabari saja kalau saya ada sehat-sehat. Dia tidak mengakui saya sebagai muslim. Ya, selalu Dia dikasih pilih. Kalau kamu memang mencinta orang tua, menghargai saya sebagai ibu kamu, mengagum kamu sejak bapak kamu sudah meninggal, kau pilih agama iblis atau saya, atau agama kembali ke Tuhan Yesus. ya, sayangnya di dalam Islam ketaatan itu hanya boleh kepada Allah. Kalau kepada makhluk mengkhianati Allah atau itu lalu anti makhluk di maksiatillah, katanya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi ya, sabar dan berproses. Yang terakhir adalah wakullahu maqulun karimah, berbicara kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi terus saja berbicara yang baik, hormat, meskipun penolakan itu terus ada. Saya pikir itu saja mungkin, dan yang lain sebagai penutup. Jadi semua uang Maghrib kancah itu sudah mau maghrib juga itu kita ya tanya boleh. Sebentar, jadi sebelumnya saya mau tanya kita, di Islam itu apakah kita sudah tahu bahwa kan dia sudah memutuskan untuk masuk Islam. Islam itu punya banyak peraturan yang kita tahu itu karena beda sekali kalau lain dengan agama Islam. Islam itu contohnya misalnya saya perempuan, seperti itu ada yang pakai cadar, nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, pokoknya susah banget deh. Apakah kita sudah tahu itu? Apakah kita siap dengan peraturan yang banyak banget dalam Islam itu? Susah banget dalam Islam itu. Tidak bilang agama Islam itu bisa bersenang-senang dengan musik saja, ada yang mengatakan haram dengan musik. Jalan-jalan saja ke tempat ramai, berkumpul dengan orang banyak, bahkan itu tidak boleh dalam Islam. Melihat laki-laki melihat perempuan pun itu secara terus-terus itu tidak boleh dalam Islam. Banyak sekali peraturannya. Kita sudah tahu, siap untuk melakukan itu. Ngerti nggak bahasa apa saja? Apakah antum sudah tahu? Apakah antum siap dengan peraturan yang banyak banget dalam Islam tersebut? Iya, itu kesempatan untuk saya sholat 5 waktu contohnya ya, subuh, siang, sore, malam, hingga masuknya malam hari. Untuk itu sebenarnya saya anggap sebagai inilah kenikmatannya kita sebagai Islam. Peraturan itu sebenarnya dibilang peraturan nggak pantas ya. Ya udah, ini Way of life. saya terbang di situ, tidak ada halangan, nggak ada, Masya Allah. nggak Nggak ada, akan mundur. nggak. Ya sebenarnya kalau orang bilang Itu hanya banyak teknis aturan, saja. banyak ini itu cobaan bagi orang yang tidak punya iman. Iya. Ya saya terbang di situ bukan berarti saya inilah untuk itulah, saya tidak suka inilah, tidak suka itulah. Tidak. Saya Islam itu
sebelumnya saya mualaf itu bukan karena saya mualaf tanpa ilmu. Ibaratnya saya juga alhamdulillah sudah belajar tentang Islam mengenai seperti menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, sudah saya terlebih dahulu pahami. Jadi siap dan kelihatan dulu. Sudah jelas dong. Karena banyak orang Iya. di tengah perjalanan merasa ini Islam susah banget ya. Kayaknya saya nggak bisa dengan peraturan Islam yang banyak banget. Sudah siap dengan segala konsekuensinya. Iya. Kalau komitmennya kuat di dalam, soal pasti siap. Pasti. Jelas. Komitmen di Belum dalam. ada yang mau ditanya? Oke. Jadi terakhir dari saya mungkin ya, bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaan sangat baik dari Adinda tadi. Apakah Anda siap dengan aturan? Justru yang sering-sering sebagai Kristen sampaikan bahwa Islam itu adalah jalan keselamatan. Jadi itu adalah tantangan. Aturan itu bukan dianggap sebagai sebuah hal yang menjadikan orang itu lemah dalam mencari ridha Allah. Justru tantangan itu yang membuat dia menabrakkan dirinya untuk meninggalkan segala apa yang dia cintai, ibunya, keluarganya, hartanya, untuk kemudian tenggelam di dalam aturan Tuhan. Nah, itu yang sangat luar biasa dalam ajaran agama. Itulah hidayah. Hidayah itu begitu. Sama ketika seorang pendeta yang di Gunung Mulyo tanya saya, ini gimana ini Ustaz? Nanti kalau saya mau alam, saya takut saya nggak bisa lagi makan babi. Saya mau syahadat tapi boleh nggak sekali-sekali saya makan babi, katanya. Pendeta itu nelpon saya katakan, oh nggak bisa begitu. Ya udah kalau gitu saya sudah yakin masuk Islam. Ternyata begitu sudah syahadat, jangankan makan babi sembunyi-sembunyi, nyebut namanya aja mual. Padahal dia niatnya, udahlah saya syahadat aja. Siapa yang tahu kalau saya sekali-sekali ke kantin makan babi. Tapi ternyata begitu sudah syahadat, mendengar namanya ada cici. Itulah. Jadi dia buang dirinya masuk ke dalam aturan-aturan Islam. Sedikit lagi mungkin sebelum kita mengulangi syahadatnya, ini perlu pengulangan syahadat karena beliau ini adalah seorang misionaris. Seorang misionaris itu tentu punya kru, punya tim, punya organisasi. Nah, supaya dia dikuatkan, dia harus memiliki legalitas. Supaya ada perlindungan hukum. Seorang mualaf itu harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengintervensi keyakinan seseorang. Agama ini menjamin keyakinan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya orang tua memaksakan anaknya untuk menjadi agama yang tidak disetujui oleh itu pelanggaran hukum, sekalipun orang tua. Nah, kemudian 3 menit lagi. Apa yang anak saya ini rasakan pada saat saya ditanyai waktu di rumah ya, kita tanya jawab tentang kenapa sih Bapak bisa menjadi seorang Kristen? Saya menjelaskan tentang bagaimana kemudian Islam, menjelaskan bagaimana kemudian ajaran Kristen, dan saya lihat pada saat itu anak saya ini gelisah gitu. Apa yang Anda rasakan ketika saya menjelaskan tentang kitab Anda? Ibaratnya sangat berlawanan arah dengan yang dijelaskan pendeta. Apa yang Bapak jelaskan tidak sesuai dengan pendeta. Jadi saya berusaha mencerna. Oh iya, Bapak ini ngomong secara lugas, semuanya masuk akal, lurus. Tapi ketika saya mencerna perkataan pendeta, rumit dipahami. Jadi saya berusaha menyambungkan pikiran saya Bapak tentang Kristen yang sesungguhnya. Ya. Karena yang saya jelaskan memang berdasarkan data yang ada di dalam gospel. Jadi saya tidak mendogma, saya tidak memberikan rumusan-rumusan supaya Ananda ini menjadi Muslim, ya. Bukan, tetapi sekedar untuk menulis ini loh ajaran Yesus, ini loh ajaran Yesus. Dan akhirnya jatuh pada endingnya. Tadinya kan saya tawarin mau tinggal di markas, mau tinggal di rumahnya kenalannya, atau mau ke rumah saya. Alhamdulillah terakhir dia katakan saya mau belajar. Mungkin ada baiknya saya di rumahnya Bang Zul, Abazul, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti itu, nanti tinggal digilir. Mau di rumah Ibu Aji boleh,
mau di markas boleh, mau di Ustadz Awad boleh, genre boleh, dimanapun boleh, selama misinya adalah untuk belajar. Saya kira begitu ya. Ini ada Sahabat-sahabat dulu ya. kita tanda tangan Ini dulu. dulu saya dilihat dulu nanti tanda tangan ini namanya surat pernyataan masuk Islam, artinya tidak ada paksaan. Jadi dari hati ya, itu betul-betul. Jadi Tanda tangan. tanda tangan ini dulu. Jadi kalau sudah ada tanda tangan ini bukti bahwa tidak ada sama sekali paksaan dalam Tapi jangan disebut kalau bukan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. dan namanya Mustafa Tamburan nama saya itu. terus Nama Islamnya. ya, tinggal di Bekasi belajar dan ini nama alamatnya. Terus nama yang hijrahnya mau di Muhammad Yusuf Sari. Yudis Bintar Ustaz. Mungkin bisa Ya, oke. Kita prosesi penyesahan disaksikan oleh pengurus. Kita mulai syahadat hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa yang saya ucapkan ya, penyajian ikrar bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gimana sah? Sah. Alhamdulillah sekarang Anda menjadi seorang muslim yang menjadi seorang muslim bagian dari agama ini. Ya, semoga kedepannya bisa ya, mengisi hari-harinya dengan kajian-kajian Islam sehingga tidak meninggalkan keislamannya, lalu kemudian tetap belajar. Ya, kita doakan semoga selalu istiqomah. Mungkin bisa didoakan Ustaz? Amin. Doakan dulu, biar didoakan supaya kita